Halo teman-teman, apa kabar? Selamat malam ya. Ini nggak apa ya. Ini sharing-sharing aja malam-malam. Sekarang saya berada di rumah saya ya. Ini perbincangan yang saya mau nyoba pagi hari ini. Kan kemarin pagi itu saya beres-beres rumah tuh ya, beres-beres kamar, terutama kamar-kamar tempat kantor ya, tempat semua materi dibuat, kemudian mencari inspirasi di rumah saya, dan kemudian kan kemarin kacau banget. Biasalah, namanya cowok itu ya pasti kacau balau ya, karena tipikal otak kanan tuh nggak bisa rapi. Nah, kemarin tuh kan pagi-pagi sambil ini lagi agak flu, jadi pas agak flu begini ya udah deh bersih ya, lumayan lah. Jadi udah agak bersih. Ini udah agak bersihan nih, udah tertata. Nah, ini udah tertata nih. Ini udah agak tertata ya. Ya lumayan lah. Nah, tapi akhirnya kepikiran malam-malam ini iseng-iseng kepikiran ya. Bosen lah tiap hari ngomong masalah kartu kredit. Kemarin habis webinar tentang kartu kredit. Dan kemudian kita malam ini bicara yang santai aja. Lebih universal ya. Saya sapa dulu, ada Raymond Susilo. Halo Raymond, apa kabar? Agustas, halo. Ada Hengki Effendi, halo Tanhai. Arturino, ada Amri Andi, halo apa kabar teman-teman ya. Kebetulan karena besok saya harus ke Semarang dan ada kelas Kriket Evolution. Jadi besok itu tour ya, Semarang, Solo, Jogja, Jakarta. Kemudian besoknya lagi minggu depan tuh di Bali sama di Surabaya. Dan yang penting adalah besok itu untuk pertama kalinya anak cowok saya. Jadi aku didampingin berdua. Cuman berdua sama anakku yang cowok ya. Saya diajarin lah pas liburan. Dia minta sih ya. Ada Arthur, ada Amri, Kiki Musela, malam. Ada Wilson, malam. Halo. Ya, malam semuanya. Nah, tadi pagi saya posting di dalam Facebook saya ya. Jadi buku-buku yang paling jelek itu adalah buku yang paling bagus ya. Buku yang paling jelek itu buku yang paling bagus. Kalau kita lihat di sini ya. Ini saya melihat jadi urutan pertama dulu ya, istilahnya. Halo Bu Beni, sampai jumpa besok ya. Di Wijaya, malam Koko William, malam bos. Halo Willy, apa kabar teman-teman ya. Nah, saya penggemar berat ya, jadi nomor satu the best is, saya ngomong yang paling berjasa itu ini sudah ya. Yang paling berjasa itu ini, ya kelihatan nih, paling jelek sendiri. Ini buku paling jelek banget ini ya kan. Nah, inilah orang yang merubah hidup saya. Halo Edo Gawa Kamikase, Satra Yudo. Halo Anda Mahendra, apa kabar ya? Ya, ini buku sejarah banget karena sebelum saya baca buku ini, sebelum saya mengenal Pak Bung Desomoringin ini, saya adalah orang yang skeptis ya. Skeptis itu apa sih? Saya selalu berpikir bahwa ngapain sih belajar sama pembicara sebenarnya tuh ngapain sih? Karena banyak orang kaya ya. Nah, dan akhirnya ini merubah kehidupan saya. Saya belajar ini, dari situ saya belajar waktu tahun 2009 ya. Nah, oke, di Kaltim Desa Molawan ketangkap mantap. Oke, gabung dari Solo baru. Oke, sebentar. Koko, hati-hati kakinya. Ayo, keluar sana. Ya, Pak, ini Bapak hati-hati, Pak. Iya, hati-hati ya. Nah, ya di rumah ya. Jadi di marketing revolution itu gestun dilarang dari dulu juga begitulah. Hadir Gorontalo, Yovan, halo. Jadi di buku Credit Revolution, kebiasaan Credit Revolution ya. Jadi marketing revolution ini menjadi basic karena di sini bagi teman-teman yang sharing punya bisnis sepi apa segala baca ini. Karena ini inspirasi banget, truly ini the best lah, the best marketing ya. Nah, merubah adalah Alkitab, amin. Nah, Alkitab ada tuh. Nah, Alkitab di sini nih. Ini Alkitab. Ya, kalau ini Bible peninggalan ya. Nah, oke. Nah, kemudian yang berikutnya adalah apa? Ini yang saya suka. Jadi aku suka banget sama bukunya Robert Kiyosaki ya. Jadi Robert Kiyosaki is the best ya. Bisa dibilang pelajaran dari Credit Revolution tuh basically saya mencontohnya dari Robert Kiyosaki. Jadi ya karena itu yang saya terapin. Jadi yang tak terapin bagaimana dengan utang itu kita bisa berkaya. Bahkan kemarin ada teman-teman, ada Pak Marcel, ada siapa tuh ke Singapura yang pelajarannya Robert Kiyosaki, ya itu yang tak terapin banget ya. Tapi yang the best ya, menurut saya is the best itu adalah yang ini Midas Touch. Ini very good.
Ini buku bagus banget, apalagi kalau Anda pengusaha ya. Ini bagus banget karena combine Trump sama Robert Kiyosaki ya. Saya pengagum Trump ya. Di luar apa ya? Sekarang promo kan udah tua ya. Dan kemudian dia naluri bisnisnya tuh cakep banget sih. Dan itu saya belajar banyak dari situ. Dan Robert Kiyosaki adalah bisa dibilang itu kan SD entrepreneurnya everybody ya. Bisa sekarang ini kan ilmu properti, semua itu kan basically dari bukunya Robert Kiyosaki, Rich Dad Poor Dad. Semuanya. Ojek kuliner Lampung hadir. Halo, ada Arif, ada Everett ya. Nah, oke. Nah, itu adalah buku-buku bisnis yang saya sukai dan itu merubah hidup saya. Jadi Robert Kiyosaki setiap bukunya, tapi yang the best itu adalah kemarin tuh ini. Ini cakep banget nih. Mana ya? Ini, Nah, unfair advantage. Ini very unfair advantage ini cakep banget ya. Saya dapat bahasa Inggris ya. Tapi ini very cakep. Karena apa? Di bukunya Robert Kiyosaki kan dia bilangnya adalah sekarang ini uang tuh dicetak terus. Jadi kalau kamu nabung ya kan, sedang negara itu nyetak uang terus, nggak bakal menang. Jadi gimana caranya utang? Nah, saya memanfaatkan utang. Itulah kenapa saya jadi pakar kartu kredit. Ya karena satu, ada bukunya Robert Kiyosaki ada di bawah. Itu yang merubah kehidupan saya, yaitu bagaimana keluar dari kartu kredit dan bagaimana memanfaatkan kartu kredit. Artinya ketika kartu kredit, saya prinsipnya simple. Kalau di kartu kredit kena gestun 2,5% dan kemudian saya bisa cari untung 10%, why not? Ya, I always istilahnya kan bisa win. Nah, kemudian ada Indra hadir. Halo Indra, ada Arif Dekorasi, apa kabar teman-teman? Nah, dan yang agak nyeleneh ya di samping buku bisnis ya, sebenarnya yang paling tak suka ya, generally yang paling aku suka adalah buku perang. Buku perang itu I very like war ya. Aku suka buku perang. Ini bagus nih, Robert Greene ya. Ini adalah bukunya 48 hukum kekuasaan. Ini buku kuno banget ya, buku kuno. Dan ini very worth it ya kan, artinya apa? Saya banyak banget ya, saya senang sekali ketika kisah-kisah perang, terutama Crusader ya. Crusader tuh cakep banget. Nah, ini buku kecil nih, ini sampai jatuh di WC berkali-kali nih, Nah, kalau impor barang dari Cina modal dengan kartu kredit gimana ya? Efraim, impor barang dari Cina modal kartu kredit bisa-bisa aja, cuman begini loh. Kalau impor itu kan Anda jarak waktunya sekitar 1 bulan 2 bulan. Yang penting itu bukan impornya, tapi jual barang importnya itu. Kalau kamu bisa jual barang importnya, itu is the best. Tapi kebanyakan teman-teman tuh bisa ngimpor nggak bisa jual. Karena contoh saya juga bisa ngimpor nggak bisa jual. Import, import nih, bookshop import. Nah, bookshop import juga ada. Tapi ya begitu. Kalau saya kemarin kasusnya bisa ngimpor nggak bisa jual. Bukan nggak masalah nggak bisa jualan, tapi wah mau jual tuh pas waktu mau impor tuh kan, wah itu nafsunya menggebu-gebu impor kan. Begitu barang datang 2 bulan kemudian udah letoy ya. Jadi tapi kalau Anda bisa impor itu best. Dan kalau ditanya apakah saya nyesel ikut bookshop import, enggak, karena apa? Pelajaran itu yang berharga. Saya pernah import ya, dan itu very berharga, berharga kali ya. Gua tahu barangnya, wah, Edi, nah, ya, nah, jadi ini sebenarnya yang menginspire ya. Ini yang menginspire adalah ini perang salib. Itu saya hafal banget loh, perang salib 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tuh saya hafal banget. Dan ketika saya baca terus ya, everybody tiap ini keren banget ya. Saya hafal ada Asharuddin Sikru, kemudian makanya kan anak ketiga saya tuh pakai Richard Lionheart. Sebenarnya kan ngambilnya dari Richard dari Lionheart itu ya. Dan ada Kingdom of Heaven itu cakep banget sih. Itu film favorit ya. Lihat udah 10 kali juga nggak habis. Dan aku suka banget karena apa? Memang basically business is a war ya. Bisnis itu perang. Kita kompetitor is a war. Kita harus cari taktik bagaimana caranya kita tidak terlihat, tapi tiba-tiba kita nikam dari belakang, jeder ya. Nah, dan yang terpenting adalah kalau Anda bisa nebak jalan pikiran kompetitor Anda udah menang. Sun Tzu kan pernah bilang, ya kan, kalau Anda tahu kelemahan kita dan tahu kelemahan lawan dan tahu kekuatan kita dan tahu kekuatan lawan, maka 100 kali berperang pun akan 100 kali menang. Nah, itu yang selalu saya pelajarin.
ada Bella Venia. Halo, halo semuanya. Kali ini nggak ngomong kartu kredit ya, kita yang lebih santai-santai aja malam-malam. Ada Hengki. Halo Hengki, apa kabar ya? Nah, ini oke. Ini juga bagus nih, sukses prinsipal. Sukses prinsipal. Nah ini sampai bukunya begini. Biasanya kalau buku saya udah begini-gini, ini kan biasanya sambil dodok ya, cari inspirasi itu sambil dodok. Dodok cari inspirasi dan sering kecemplung. Kalau udah sering kecemplung itu berarti udah lulus. Tapi kalau buku ada beberapa buku yang masih belum kebuka ya, itu tidak menarik. Tapi kalau udah sering kecemplung di kamar mandi, ini udah lulus banget. Irpangi, halo Irpangi, apa kabar? Johannes Asis, malam bos, halo semuanya ya. Jadi buku itu kalau udah sering kecemplung dia itu paling jelek, itu paling bagus. Ini sukses prinsipal ini cakep banget ya. Jadi siapa ini? Sampai lupa ini. Jack Canfield itu is the best. Cuman kalau Anda mau hardcore itu pakai Donald Trump. Donald Trump kalau buku-bukunya yang lama itu hardcore. Ngomongnya memang udah itu memang mulutnya apa lagi ya? Nah ini juga buku favoritku ya, Pattern on Leadership, siasat. Jadi intinya saya justru inspirasinya dari buku perang. Jadi saya inspirasinya kalau Anda orang lihat buku bisnis, saya sukanya buku perang karena di perang itu truly bisnis tuh triknya ada di situ ya. Nah karena ya bisnis itu perang, hidup itu perang, life is war. Tinggal Anda jangan berharap bahwa Anda tidak ada kompetitor. Justru kita harus berharap bahwa kita harus lebih kuat daripada kompetitor kita. Nah, keren Om buku-bukunya, inspiratif ya. Nah, saya suka buku itu yang basically adalah dari pengalamannya dia pribadi ya. Karena kalau buku motivasi terus terang aja ya, males. Saya buku motivasi terus terang males. Ingat ya teman-teman, ya sekarang kemarin ada satu postingan di Facebook bahwa sekarang banyak sekali trainer-trainer apa segala cuman ceritanya Howard Schultz, kemudian Ray Kroc, kemudian Colonel Sanders, apa segala, ya itu nggak worth it ya. Bagi teman-teman juga kalau yang Anda mau berbicara, misalnya Anda mau menjadi seorang pembicara yang bagus, Anda mau menjadi yang otentik ya. Maka gini loh, simpelnya adalah apa? Ya, simpel Anda bisa copy paste ilmunya siapapun. Ingat ya, Anda bisa copy paste ilmunya siapapun. Bahkan Anda bisa copy paste ilmu saya. Tapi Anda tidak akan bisa copy paste pengalaman saya. Nah ini, your experience is your authentic. Ya, artinya apa? Anda mengajarkan tentang Howard Schultz apa segala, oke. Tapi kan kalau kita bercerita my story, ketika saya bercerita Credit Card Revolution, kenapa Credit Card Revolution menjadi bestseller? Karena kan saya bercerita my story. My story itu kan nggak dikarang-karang ya, memang kejadiannya seperti itu. Dan tidak perlu kita kesuksesan yang wah. Anda butuh kesuksesan kecil dengan cara yang unik pun itu pengalaman, itu experience, dan itu yang apa ya bikin kalian ini live gitu loh, bikin ilmu Anda tuh live, otentik, bukan copy paste. Ilmu boleh di-combine ya, ilmu boleh copy paste, tapi pengalaman nggak ada ceritanya. Saya dulu belajar sama Pak Tung Desa Maringin kan banyak banget tuh ya pembicara yang copy paste Pak Tung Desa Maringin. Saya dulu juga berpikir gitu. Kalau saya copy paste, saya bisa ya. Bagaimana yang membuat Pak Tung Desa Maringin itu very authentic adalah apa? Saya bisa copy paste, dia bisa copy paste ilmunya Anthony Robbins. Tapi dia punya pengalaman sendiri yang kita nggak bisa cerita. Nggak mungkin kita cerita di panggung kemudian pengalamannya Pak Tung. Lucu ya. Nah ini Mas Abo juga nih, sudah kayak motivator suhu lanjutkan menyimak. Nah contoh sama, ini ada teman saya nih Mas Among Korerbo. Halo bro. Nah ya, kenapa teman-teman dari entrepreneur hidup apa segala? Karena kan mereka itu berbicara dari pengalamannya dia ataupun dari pengalaman murid-muridnya dia, dan itu simple story efektif banget. Nah itu simple story yang efektif banget. Nah oke. Buku berikutnya ini cakep. Nah ini saran. Property Cash Machine punya teman saya Joar Tanto. Ini juga bagus sekali. Kalau jadi gini, Robert Kiyosaki itu bahasa Inggrisnya terjemahnya, tapi kalau di Indonesianya itu pakai di Property Cash Machine ini. Jadi itu lebih meng-Indonesia. Nah, dan saya senang sekali dengan buku ini ya. Pak Jo, ini very good great property, dan dia apa ya, suhu properti yang luar biasa lah. Ilmunya ilmu satu aliran juga. Jadi kan kalau Anda belajar sama Pak Jo sama belajar sama saya itu kira-kira alirannya masih sama. Kita itu alirannya sama ya. Kemudian ada juga kita Rajo, itu semua alirannya sama. Nah,
Ada Henki, PTP apa kabar? Nah, ada guru besar Amung Korea Ibu ya. Bernardo, halo, tolong dikirim dan, nah. Oke, terus apa lagi ya? Nah, ini banyak sih. Nah, buku workshop banyak nih, buku workshop. Nah, ini buku workshop property Rich Revolution ya. Ini buku tahun, saya ikut TDW itu tahun berapa ya? 2009 ya? 2009 kalau nggak salah. Ya, ini 2009, ini tahun 2009 dan buku workshop tuh baca-baca juga bagus juga ya. Tapi gini, kalau Anda ikut workshop, ya sering-sering dicoret-coret. Jadi sering-sering Anda coret-coret buku workshop itu. Karena apa? Yang bikin Anda ingat setelah bertahun-tahun itu coretan Anda, bukan tulisannya. Jadi kalau Anda tulis, kan nggak di workshop tuh kalau nggak dicoret-coretin, Anda pasti lupa. Tapi kalau sering Anda coretin, saya sering kadang-kadang tak gambarin, tak kasih spidol apa segala, itu yang bikin kita ingat dari kelas ini. Nah, ada Lin Brothers, halo Adi, suruh saya juga nih, Hengki Utapaya, halo apa kabar teman-teman ya. Nah itu keren banget sih. Nah oke. Terus buku apa lagi ya? Bentar, gue lihat nih. Nah, kita lihat yang paling jelek-jelek aja. Nah, oke, nih. Oke, kelihatannya masih di bawah. Bagian masih di bawah ya. Bagian masih di bawah dan artinya jadikanlah membaca. Kalau saya sih membaca biasanya kan 2 jam sebelum 1 jam lah. Sekarang 1 jam sebelum tidur kita baca dulu. Kalau nggak ya video kan banyak sekali video-video ini kan. Buku apa yang bagus ya Kakak Spurguan? Lebih baik buku apa seminar? Ya lebih baik buku apa seminar? Lebih baik seminar sih. Karena begini loh. Simpelnya gini loh, Anda baca buku ya, Anda baca buku itu untuk tahu. Tapi sebenarnya yang bikin Anda berubah itu bukan buku. Karena apa? Baca doang, tapi nggak action percuma. Saya belajar banyak ketika saya ikut kelasnya di Pak Tung di Semaringin, yang membuat saya berubah, yang membuat saya bisa bilang sukses. Itu bukan ilmunya Pak Tung, ilmunya Pak Tung itu nggak ada apa-apanya. Tapi saya udah terlanjur bayar mahal itu kan. Artinya apa? Kalau udah terlanjur bayar mahal, itu kalau nggak cepat dipraktekkan, rugi saya. Nah, sebenarnya the power of sacrifice ini yang bikin kita ini harus action. Kalau buku mah gampang, semana Google itu gratis, Anda cari di Google aja pelajaran banget ya kan. Di sini aja banyak video, tapi kadang-kadang yang bikin kita berubah itu ketika kita udah investasi mahal ya kan. Kita udah keluar duit, ngeluarin waktu, kemudian ngeluarin apalagi kalau saya senang sekali kalau ada murid saya ya yang dari luar kota ya kan, ada Mas Tri itu dari Cilacap datang ke sini sampai gitu, itu pasti jadi. Karena apa? Anda itu akan ingat seumur hidup itu Anda akan ingat ini, apalagi kan duit utangan apa segala. Saya dulu belajar Pak Tung itu terakhir tuh waktu itu uang terakhir dari kartu kredit, the last money dari kartu kredit. Dan itu yang bikin kita jadi itu ya itu. Tapi kalau kita ngomong buku mana yang nggak ada ceritanya orang baca buku itu kaya, itu begitu aja. Karena saya punya teman dia tuh kerjanya di Gramedia tuh baca terus, dia selalu baca buku. Ada buku baru baca, apalagi. Tapi dari 4 tahun yang lalu jadi sales, sampai hari ini tetap jadi sales, nggak berubah-ubah lah. Nah, padahal dia baca buku, tahu semua. Karena apa? Artinya kan apa yang kita tahu itu nggak penting, tapi apa yang kita lakukan dengan yang kita tahu itu penting sekali. Nah, oke, ada mantap polisi bukunya sukses mencari ilmu, nyimak master. Isu share edisi dong, banyak yang tanya. Kenapa share edisi? Edisi mah biasa-biasa aja lah. Jadi teman-teman kalau jangan ngomong kartu lah, bosen. Aku hari ini bosen banget ngomong kartu ya. Idem sama Pak Bernardo pertanyaan saya. Nah, oke. Jadi buku itu untuk teknologi. Jadi kan simpelnya satu ya. Saya buku Unfair. Ini untuk memahami, cara berpikirnya seperti inilah. Tapi kita tetap harus praktek. Dan ketika kita sudah terbiasa, jadi kan saya udah terbiasa ikut kelas ya, kelas 20 juta, 10 juta. Akhirnya kita akan menghargai bahwa ilmu itu duit. Tapi kalau kita nggak pernah ngalamin, kita ikut kelas yang puluhan juta apa segala, apalagi ada kelas CCR cuma 4 juta 300 saja nawar minta ampun ya, nggak bakal sukses itu. Ya. Nah, tapi kalau kita nggak ngalamin yang, kita nggak pernah membeli mahal, kita nggak bakal sadar bahwa ini berharga. Akhirnya buku itu nggak berharga. Tapi ketika buku itu kita sudah mendapatkan caranya, triknya, kemudian kita udah keluar mahal, begitu lihat buku, oh ya ini menarik ya, harus dipraktekkan. Seperti itu sih.
Nah, mainkan story boleh lah Pak, mainkan history. Mainkan history itu bagus Pak ini, Pak Aris Nugroho. Historis. Kalau mainkan historis itu saya suka baca nih di mini seriesnya Historis, Historis Channel. Historis Channel itu bagus banget, cakep itu. Itu cakep. Nah, nawar gesek cece lagi. Ini Pak Aris Nugroho Solo ya, Aris Nugroho Solo ini ya kalau nggak salah. Nah, oke. Nah, oke. Apa lagi ya? Mana ya? Nah, kalau buku basically Robert Kiyosaki itu bagus, cuman terakhir buku. Jadi gini, kalau Robert Kiyosaki itu ilmunya sih ringan, ilmunya itu aja. Jadi kalau Anda lihat di Robert Kiyosaki itu bukunya paling cuman financial, istilahnya kan yaitu financial freedom ya, financial freedom. Nah, buku andalannya apa Suhu? Buku andalannya. Kalau Anda mau tahu buku andalan saya itu ini. Nih. Ini buku. Hei, halo Aris, apa kabar? Pak Aris ini luar biasa loh teman-teman. Itu Aris Nugroho. Itu percetakan luar biasa. Itu juga guru saya. Jadi murid sekaligus guru. Saya belajar banyak dari Pak Aris dengan percetakan, dia visinya bagus. Mas Aris, besok lusa saya ke Solo kalau nggak salah. Ntar kalau sempat kita ngobrol ya. Nah, buku boleh pinjam ya Su. Yang penting seminar sama jalan-jalan sama orang sama pakarnya ya. Siap. Saya paling anti kalau ada orang pinjam buku ke saya, karena biasanya pasti nggak balik, gitu loh. Jadi lebih baik lu beli aja lah, ngapain pinjam? Karena pinjam pasti nggak balik, pinjam itu pasti nggak balik, lihat aja. Nah, ini buku cakep, jadi ini buku lama, belinya di Obral ya. Tapi biasanya gini, ketika saya berhadapan dengan apa, misalnya kan ada kompetitor ya, ada kompetitor bisnis apa segala, saya selalu baca, lihat aja. Karena kadang-kadang saya punya cara yang agak ngawur dikit ya, apa ya? Intinya satu ya, kalau otak itu bagaimana caranya? Kuncinya adalah otak Anda itu harus diperintah. Bagaimana caranya menyelesaikan masalah? Nah, sambil baca buku, dia akan nge-search. Sebenarnya di otak itu dia akan nyeken mana yang ilmu yang cocok relevan dengan kasus Anda. Jadi saya begitu. Kebanyakan Anda di otak Anda itu kan cuma diusir kenapa? Kenapa saya kok miskin? Kenapa utangku kok akeh? Kenapa kok omset turun? Kenapa doang? Tapi tidak bertanya bagaimana? Bagaimana ya caranya omset bisa double? Bagaimana ya caranya mengalahkan kompetitor? Bagaimana ya caranya berevolusi? Nah, itu seperti itu. Nah, artinya ketika kita nge-search bagaimana, itu biasanya saya lihatnya dari buku. Nah, dari buku itu kadang-kadang asik ya kan. Nah, ini kan ini buku ini ceritanya cerita jahat-jahat semua sih, ya. Ya intinya nggak ada. Kalau kita buku superhero kan kelihatan yang musuh mana, yang ini mana. Kalau ini kan kita belajar dari tokoh-tokoh dunia, dan kadang-kadang mereka itu penjahat juga yang sekarang jadi anu itu ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Jadi semoga ini bisa memberi wawasan bagi teman-teman. Jadi ilmu itu bisa dapat dari mana aja ya. Nah ini koleksi. Ini koleksi. Ini kalau dulu harganya berapa ini? Ini dulu harganya berapa ini teman-teman? Nah kalau dulu mahal banget ini. Nah. Kata-kata mutiara, mau kata-kata mutiara apa nih? Ya kata-kata mutiara apa nih? Bisnis. Kalau kata-kata bisnis cuma satu lah. Saya cuma percaya satu, bahwa yang namanya badai pasti berlalu. Ingat ya, badai pasti berlalu dan akan hadir badai berikutnya yang lebih besar. Jadi kita harus siap dengan badai yang lebih besar lagi. Bagaimana caranya? Ya, untuk save time, coba blacklist sih, biar bisa baca banyak tapi efisien waktu. Aku ada blacklist di HP ku itu juga ada blacklist ya. Tapi blacklist itu apa ya? Saya e-book tuh masih kurang dong. Enak itu memang baca buku ya. Baca buku sambil dodok di WC itu memang itu is the best lah. Itu tempat yang tidak bisa tergantikan. Kalau e-book itu kurang berimajinasinya gimana ya? Kurang ya. Nah, aku udah ada blacklist, nyoba sekilas ngerti, tapi dapat ilham itu buku kamar mandi itu udah the best ilham lah. Saya buku belajar ilham 6 buku 2 bulan baru baca 2 doang. Tipsnya bagaimana biar betah baca. Saya juga nggak betah baca. Jadi kadang-kadang ya saya bacanya kalau pas di kamar mandi aja. Jadi kan dilihat sepatah gitu aja sih. Jadi yang penting aja. Dan lihatnya kadang-kadang kita lihat, oh ini concept of learning seperti apa. Nah ini pas cakep nih. Nah ini kan cakep nih, font of learning. Jadi kalau ini menjawab pertanyaan,
Pak, baca buku itu seperti apa? Nah ini contohnya, core of learning. Kalau Anda cuma sekedar membaca, maka Anda sampai di sini. Tapi kalau Anda sampai diskusi, sampai ngalamin praktek, maka Anda di sini. Pembelajaran Anda itu bisa 90%. Tapi kalau membaca doang itu cuma di sini, di ujung ini. Nah, baca buku sehari bisa berapa kali? Tergantung, ya. Kalau sakit perut ya sering. Tapi kalau nggak sakit perut ya nggak baca, gitu aja ya. Yang jelek sinyal apa di sana? Sinyal mula, ya. Jadi kayak contoh, kadang-kadang kita buka aja asal lihat. Jadi saya condong baca buku tuh nggak urut semua, condong sepatah. Tapi itu dapat insight ya. Kadang-kadang cocok dengan masalah saya, dengan problem saya, karena ya mau diskusi sama siapa lagi gitu loh, ya. Oke, saya rasa gitu aja dulu teman-teman. Jadi oh iya, ini lumayan nih. Ini buat oleh-oleh buat teman-teman kalau mau. Ini abstin. Ini aku beli di Praha. Ini katanya efeknya kayak drugs. Katanya kayak tapi belum tak coba sih sampai sekarang. Dari tahun lalu tuh beli di Praha tuh belum tak coba sih seperti apa. Ntar aja lah. Nah, oke. Ya, jadi kurang lebih malam-malam seperti ini. Ada yang mau tanyakan nggak teman-teman? Jadi kita sharing, tapi jangan urusan kartu ya, lagi bosen. Urusan kartu lagi bosen ya, lagi sharing-sharing aja. Minyak apa itu suhu? Ini alkohol, abstin. Abstin, jadi ini abstin alkohol, ini mengandung tujon. Tujon itu efeknya katanya kayak ganja. Katanya sih kayak ganja sih. Belum nyoba, masih belum nyoba ya. Ya itu kemarin iseng-iseng bawa dari ini ya. Bukunya didata apa enggak? Kagak didata, ya udah taruh begitu aja. Hilang apa segala itu hilang. Nah. Buku mah santai aja lah, jangan diperbudak buku, lebih baik kita memperbudak buku. Makanya buku saya jelek-jelek tak biarin aja lah. Ya, jangan kita diperbudak buku lah. Nah. Oke, apalagi teman-teman? Oke. Koleksi buku batunya mana Dan? Wih, koleksi batu. Ntar, tanya koleksi batu ini. Papa nih. Iya saya. Aku dapat. Iya. Ini koleksi saya. Ini koleksi ya, barang koleksi. Nah, ada yang tanya koleksi batu soalnya ya. Ini. Nah, ini koleksi batu. Masih ada lagi, masih banyak. Biar aku. Ini batu. Ini koleksi. Jatuh semua. Nah, ini koleksi. Nah, ini. Saya sukanya opal sih, kalau batu saya suka opal. I love opal. Opal banget. Ini cakep nih. Ini cakep, namanya opal leopard. Ini nggak ada. Ini tambangnya udah punah. Ini paling mahal ya. Yang lain-lainnya opal sih, kebanyakan opal. Batu. Saya cari bilang dan mana tahu ada yang cocok. Iya. Nah. Ini. Lumayan. Ini kemarin tahun lalu kan pas demam akik, saya juga senangannya akik juga dulu ya. Nah, oke, saya rasa itu aja dulu ya. Apalagi teman-teman ya, oke. Senang rasanya sharing dengan di sini. Artinya keep learning. Ingat ya teman-teman, belajar itu nggak ada kapan. Di saat Anda sudah merasa pintar, di saat itulah Anda, ya itulah kebodohan Anda. Ketika Anda merasa pintar, wes masih lost tone. Ya, jadi tetap belajar, tetap update. Karena apa? Apalagi sekarang pembelajarannya luar biasa. Jadi bisa dibilang Anda belajar setiap tahun ya. Makin tahun tuh makin cepat berubah. Dan saya terus belajar juga ya, terutama kayak dunia internet marketing, apa segala itu saya belajar dan coba. Artinya apapun itu kita open minded ya. Saya bahkan gitu loh. Kadang-kadang saya sama yang teman-teman yang anti riba pun saya apa sih yang pelajarin? Oh ya bagus juga ya. Saya juga mempelajarin juga. Jadi bukan berarti saya tuh nggak anti riba, saya mempelajarin. Oh yang bagus kita ambil, yang jelek enggak gitu kan. Artinya ya kadang ada kalanya kita kan enak sama utang, ya sudah nggak usah utang gitu aja sih. Nah, sukses selalu ya. Oke, saya rasa begitu aja dulu teman-teman. Semoga teman-teman masih lancar kan puasanya ya. Dan hati-hati ya. Oh ya saya lupa teman-teman. Ini pas hari raya ya. Itu kan bank itu libur kalau nggak salah seminggu. Kalau lihat tanggalan itu seminggu lebih ya. Jadi hati-hati, pastikan tagihan kartu kredit Anda sebelum hari raya itu udah dilunasin semua.
Karena nanti kalau bank tutup itu nggak bisa bayar, nggak bisa gesek, nggak bisa rolling loh, ya. Jadi hati-hati, setiap hari raya pastikan tanggal tagihan itu kalau bisa sebelum hari raya itu sudah diselesaikan semua sampai setelah hari raya. Jadi jangan sampai itu nanti jadi masalah kalau telat, karena kalau sampai telat itu bunganya tinggi banget ya. Dan periode yang hari raya kali ini tahun ini itu panjang karena pas ada Sabtu minggunya kalau nggak salah seperti itu. Jadi pastikan itu jalan. Oke, saya rasa itu aja dulu teman-teman. Goodbye.